Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyari ajmain. Amma ba'du. Sahabat RRN TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha baik lagi maha penyayang. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia, kemudian atas kehendaknya Ia mampu menghidupkan kembali. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Ia menghidupkan kamu, kemudian Ia mematikan kamu, lalu Ia menghidupkan kamu kembali? Demikian pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Salawat senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah sebaik-baik insan yang pernah lahir ke bumi Allah. Dialah sebaik-baik pemimpin teladan sepanjang masa. Dialah manusia terkaya, kaya hati, lagi kaya budi pekerti. Sahabat RRN TV yang saya hormati, dalam perjalanan hidup di dunia, tentu seorang muslim tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa sebagai akibat hawa nafsu yang diperturutkan. Selain itu, buah pemikiran yang dihasilkan manusia yang dibangga-banggakan oleh pemiliknya tidak jarang menyelisih kebenaran, tidak sedikit bertentangan dengan ajaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, seiring waktu yang diberikan Allah kepada manusia di dunia, sepatutnya dipergunakan untuk introspeksi dan mengoreksi segala perilaku dan pemikiran, sehingga mendorongnya untuk mengoreksi diri ke arah yang lebih baik. Sahabat RRN TV dimanapun berada, muhasabah secara sederhana dapat kita pahami sebagai introspeksi, yaitu seseorang bertanya kepada dirinya sendiri tentang perbuatan yang telah dilakukan agar jiwa menjadi tenang dan memastikan secara gamblang apakah perbuatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jadi, kita sebagai seorang muslim wajib melakukan muhasabah. Bahkan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu mengingatkan umat Islam untuk selalu melakukan muhasabah diri. Beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, yang artinya, evaluasilah atau hisablah dirimu sendiri sebelum engkau dihisab di hadapan Allah kelak. Perkataan Umar bin Khattab tersebut mengajarkan kepada kita untuk terus mengintrospeksi diri, menghitung-hitung amalan kita, apakah amal baik melebihi amal jelek kita atau malah sebaliknya. Sahabat RRN TV, ingatlah, Allah tidak akan pernah melewatkan satupun perbuatan kita. Segalanya telah tercatat di sisinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Artinya, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah dan diberitakannya kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sahabat RRN TV yang saya muliakan, tidak sepatutnya seorang muslim melewati hari-harinya tanpa melakukan muhasabah diri. Karena hanya dengan muhasabah, hati kita terjaga dari kelalaian, mulut kita terhindar dari pengucapan keburukan, dan perbuatan kita terpelihara dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Dengan melakukan muhasabah, kita akan memperoleh banyak faedah. Yang pertama, membuat diri semakin antusias dan konsisten melakukan amal-amal soleh, sehingga lahir kehusyuan dalam setiap ibadah kita. Kedua, tidak akan pernah lupa apalagi berburuk sangka kepada karunia dan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Dengan kata lain, akan memantik rasa syukur yang mendalam atas segala karunia Allah Ta'ala. Yang ketiga, akan terhindar dari melakukan ghibah, fitnah, dan namimah atau adu domba yang dapat mengakibatkan hangusnya pahala dari amalan soleh yang disusun selama hidup. Orang yang bicaranya buruk pasti tidak pernah melakukan muhasabah dirinya sendiri. Ibarat pepatah, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Yang keempat, musibah terangkat dan hisab diringankan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hisab pada hari kiamat kelak akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Yang kelima, hati lapang terhadap kebaikan dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Mengoreksi kondisi jiwa dan amal merupakan sebab dilapangkannya hati untuk menerima kebaikan dan mengutamakan kehidupan yang kekal daripada kehidupan yang fana. Yang keenam, memperbaiki hubungan antara sesama manusia.
Introspeksi dan koreksi diri merupakan kesempatan untuk memperbaiki keretakan antara sesama manusia. Yang ketujuh, terbebas dari sifat nifaq. Sering mengevaluasi diri merupakan salah satu sebab yang dapat menjauhkan diri dari sifat munafik. Ibrahim At-Taimi mengatakan, tidaklah diriku membandingkan antara ucapanku dan perbuatanku, melainkan aku khawatir jika ternyata aku adalah seorang pendusta yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Sahabat RRN TV, sesungguhnya merugilah manusia yang menghabiskan umurnya tanpa melakukan muhasabah, sehingga keras hatinya dan buruk perangainya. Padahal hanya dengan muhasabah, iman seorang muslim akan terpelihara dan takwa menjadi nyata. Sahabat RRN TV, mari kita renungkan apakah kita punya kesalahan kepada ibu bapak kita, guru kita, kakak kita, adik kita, teman kita, atau bahkan tetangga kita. Maka dari itu, mari kita jadikan sisa hidup ini sebagai momen perbaikan. Dengan bermuhasabah diri di dunia, semoga Allah ringankan hisab kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya Wafi Hoirunisa pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.